penjangkauan di Sumatera, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. Karena itu, kita akan membangun mission base di Jakarta untuk mengkoordinasi dan mengembangkan pelayanan di Indonesia Barat. Sedangkan untuk pelayanan misi di Indonesia Timur, kita juga akan membangun mission base di Bali untuk mengkoordinasi pelayanan misi di Indonesia Timur. Di Nusa Tenggara Timur, kita akan membangun pusat pelatihan kaum muda untuk menjadi utusan Injil di marketplace. Sedangkan untuk Papua, kita akan mengembangkan pelayanan pendidikan. Saudara sekalian, pekerjaan misi yang Tuhan sudah percayakan sangatlah besar dan membutuhkan dukungan seluruh jemaat. Kami mengajak setiap jemaat bersatu hati untuk mendukung pergerakan misi di PMPI 47 dengan 3D, daya, dana, dan doa. Kita mengharapkan adanya peningkatan signifikan untuk 3D di tahun ini. Kiranya kita beriman di tahun PMPI untuk percaya Tuhan akan memberi kita lebih, memampukan kita lebih untuk bisa mendukung pekerjaan misi penginjilan. Itulah sebabnya kita terlibat di dalam persembahan misi penginjilan. Marilah kita gunakan semua kesempatan yang ada untuk melakukan pekerjaan misi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah ikut PMPI Hokim Tong sejak yang pertama. Waktu itu saya masih muda, saya masih merintis usaha, dan saya juga nggak terlalu mengerti apa itu misi. Saya ditantang, hai pemuda-pemudi, jangan merasa Anda tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tetapi lakukanlah apa yang Anda bisa. Keluarkanlah apa yang ada di kantong Anda dan berdoa untuk pekerjaan misi. Setelah itu saya memang ikut beberapa kali mission trip. Di sanalah saya bisa melihat bahwa betapa sulitnya hamba Tuhan di daerah-daerah itu. Mereka di sana berjuang dengan kehidupan mereka, berjuang dengan apa yang mereka harus lakukan untuk Kristus. Nah, dari sanalah saya mulai berkomitmen sendiri bahwa saya harus melalui dana dan doa untuk mendukung PMPI ini. Kalau toh saya tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Di dalam marketplace, pertama memang waktu muda saya coba untuk bagaimana menginjili secara langsung ya. Maka saya hanya bisa seperti menabur. Yaitu saya harus memakai kehidupan saya, memakai apa yang saya katakan, tingkah laku saya, untuk bagaimana bisa menunjukkan bahwa saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan. Banyak mereka yang belum mengerti apa itu Kristen, apa itu keselamatan. Memberikan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana pada mereka. Waktu makan, saya berdoa dulu, mereka juga melihat, oh ini Kristen, harus berdoa. Sorry nih, saya harus mengucap syukur dulu atas makanan yang ada dan sebagainya. Tindakan-tindakan kecil, tapi bagaimana kita bisa melalui doa kita pada Tuhan, berikan kita hikmat untuk bagaimana kita bisa menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menyaksikan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Buat saya misi ada dua, yaitu pertama yang ke dalam, yaitu ke diri saya sendiri. Saya harus senantiasa mengatakan bahwa saya harus bermisi. Bermisi itu apa? Berarti saya harus melengkapi diri saya sendiri juga. Yang kedua adalah bagaimana saya keluar, untuk bagaimana bisa saya menyaksikan lingkungan saya, kehidupan saya, itu bisa memuliakan nama Tuhan. PMPI punya moto yang luar biasa, 3D, daya, dana, doa. Dan saya akan tambahkan dengan satu kalimat, yaitu komitmen, kemauan, dan ucap syukur tanpa tawar-menawar. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan mata imanku, Yesus nyata bagiku. Tiap hari, tiap saat, ku rasakan Dia dekat. Banyak yang tidak tahu, Dia rindu beri kasih-Nya. Oh, bagaimana mereka percaya Dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasih-Nya dan telinga dengar mereka. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan pancarkan Kristus. Manusia berjuang keras dalam kegelapan dunia. Di penjara sebab lama hilang sebuah harapan. Biar firman jadi manusia, lihat Yesus dan percaya. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasih-Nya dan telinga dengar mereka. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan pancarkan Kristus. Biar ku pancarkan terang-Nya dan orang dapat kekuatan damai berkat Dia. Biar
Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di persekutuan doa di malam hari ini. Tidak disangka ya, waktu itu sangat cepat dan hari ini sudah setengah bulan di bulan Maret. 1/4 tahun sudah hampir lewat, tapi kita selalu beruntung karena waktu itu berubah. Tapi Tuhan selalu sama dan memperhatikan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita semua menyiapkan waktu untuk Tuhan kita dan fokuskan pikiran kita melalui saat teduh ini. Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan beribadah dari buku Mazmur pasal 86 ayat 9 dan 10. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Marilah kita menyanyikan lagu pertama kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini sungguh menyentuh dan mengajarkan kita semua untuk selalu menghargai hidup dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Muliakanlah dan pujilah namanya selalu di setiap langkah-langkah kita. Jadi berkat tetap hidup dan kita terima sekecil apapun. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena malam hari ini kami semua dapat berkumpul bersama di kebaktian doa. Kami percaya Tuhan itu mendengar doa kami dan kami mohon selalu untuk diberikan iman yang kuat dan komunikasi yang baik kepadamu. Malam hari ini kami berdoa pula untuk Bu Yung Yung yang akan memberikan firman-Mu untuk menjadi bekal di kehidupan kami selama minggu ini. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu jangan menghakimi. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Bapak Ibu sekalian, ada seorang suami yang curiga kalau istrinya itu punya masalah pendengaran. Oleh sebab itu suatu saat dia ingin mengetahui apakah istrinya itu benar-benar mendengar kalau namanya dipanggil. Dia berdiri di belakang istrinya kurang lebih 50 meter, kemudian dia coba untuk memanggil istrinya. Tetapi ternyata dia lihat istrinya tidak memberikan respon. Akhirnya dia coba maju lebih dekat, 20 meter. Sehingga jarak antara suami dan istri itu hanya 30 meter. Sang suami mencoba untuk memanggil istrinya kembali. Tetapi dia perhatikan istrinya juga tidak memberikan respon. Akhirnya dia coba sekali lagi, dia maju 20 meter sehingga jarak antara suami dan istrinya itu hanya 10 meter. Dari belakang suaminya memanggil istrinya sekali lagi. Tetapi suaminya melihat bahwa istrinya tetap tidak memberikan respon atau tidak menjawab dia. Akhirnya suami ini datang menghampiri istrinya dan berkata, "Mam, sepertinya engkau harus cepat-cepat pergi ke dokter untuk memeriksakan pendengaranmu. Karena aku sudah mencoba beberapa kali memanggil engkau, tetapi ternyata engkau tidak mendengar dan tidak memberikan respon." Lalu istrinya mengatakan, "Oh, aku sudah mendengar engkau memanggil aku 3 kali dan aku juga sudah menjawabnya. Tapi mengapa engkau terus memanggil aku? Apakah ada masalah yang harus kita tangani bersama?" Nah, saudara, mendengar perkataan dari istrinya, apa yang timbul di dalam hati kita? Apakah yang bermasalah dengan pendengaran itu adalah sang suami atau sang istri? Nah, ilustrasi ini sebenarnya menggambarkan tentang keadaan kita manusia pada umumnya. Sejak kita manusia jatuh di dalam dosa, kita mempunyai kecenderungan untuk berpikir yang bermasalah itu selalu adalah orang lain, bukan diri kita. Kalau kita ada masalah pun, seringkali kita menganggap itu disebabkan karena orang lain. Jadi, intinya kita merasa bahwa kita betul dan yang salah adalah orang lain. Biasanya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Yang selama ini renungannya sudah dibawakan oleh Pak Husi. Hari ini kita akan melanjutkan dari Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Sebab Matius pasal 5 sampai yang ke-7 adalah kumpulan khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Matius 7 ayat 1, saya mulai. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi,
kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu ya sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ya, ditujukan kepada siapa? Kalau kita perhatikan di awal khotbah Tuhan Yesus, yaitu Matius pasal 5 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, perhatikan, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi kita lihat di sini jelas bahwa Tuhan Yesus berbicara dan mengajar kepada murid-muridnya. Tapi bagian akhir dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu Matius pasal 7 ayat 28 dan 29, di situ dikatakan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, bukan hanya murid-muridnya saja, tetapi termasuk orang banyak. Ya maklumlah, karena Tuhan Yesus mengajar di tempat yang terbuka. Mungkin mula-mula hanya murid-murid yang berkumpul mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi lambat laun lebih banyak orang yang berkumpul bersama dengan mereka untuk mendengarkan pengajaran atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya bagian yang kita baca tadi ya itu merupakan pembicaraan Tuhan Yesus ya kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Bukan ditujukan kepada sekelompok orang yang profesinya yang kita kenal, yang kita sebut sebagai hakim. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan menghakimi, itu bukan ditujukan kepada hakim yang profesinya, panggilannya yaitu menghakimi dan menjatuhkan hukuman. Ya, jadi itu tujuannya itu ditujukan kepada orang banyak dan kepada murid-murid. Seorang hakim karena dia tugasnya, pekerjaannya, profesinya adalah seorang hakim yang bekerja di pengadilan, yang harus ya menjatuhi hukuman, maka dia itu harus sekolah, dia tahu dasar-dasar hukum yang harus dia jalankan. Ya, tentu saja orang seperti ini dia capable dan dia bisa dan dia boleh dan itu adalah panggilan hidup dia untuk menghakimi. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah orang banyak, orang umum, bukan hakim. Nah, kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak tentang penghakiman? Ya, karena ternyata menghakimi ya merupakan satu sifat atau kebiasaan yang sering terjadi di dalam kehidupan bersama atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menghakimi sesama itu sering terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin supaya kita tahu bahwa kita jangan melakukan itu. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, jangan menghakimi. Ya. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Ya. Di sini Tuhan Yesus memberikan beberapa penjelasan kepada kita.
Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, tentu saja kita tidak senang, kita tidak suka kalau ada orang yang menghakimi kita, bukan? Kalau kita tidak mau dihakimi, maka jangan kita menghakimi orang, itu maksudnya. Ya. Jadi, kenapa Tuhan katakan jangan kita menghakimi? Yaitu tujuan yang pertama, supaya kita tidak dihakimi. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita tidak mau dihakimi orang lain, kita jangan menghakimi orang lain terlebih dahulu. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 juga Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka dan kamu akan diampuni. Jadi itu ada timbal balik. Ketika kita menghakimi orang, maka orang juga akan menghakimi kita. Jika kita tidak mau dihakimi orang, maka kita juga jangan menghakimi. Itu maksudnya, ya. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita jangan menghakimi? Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi di sini mengajarkan apa? Di sini mengajarkan sebenarnya tidak ada dan tidak boleh ada double standard. Ya. Kalau kita menghakimi orang dengan cara, dengan ukuran seperti itu, maka orang lain juga akan menghakimi kita dengan cara, dengan ukuran, dengan standar seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 13 katakan, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jikalau kita menghakimi orang dengan keras, dengan tidak berbelas kasihan, maka demikian juga ketika orang itu menghakimi kita. Dia akan menghakimi kita dengan tidak berbelas kasihan. Jadi tidak bisa ketika kita menghakimi orang dengan standar kita, kemudian ya kita ingin orang lain menghakimi kita ya dengan standar yang lebih ringan ya, untuk lebih mengerti kita, lebih memaklumi kita, dan bahkan kita merasa kita tidak salah karena kita punya alasan-alasan untuk membela diri. Dan Tuhan Yesus katakan tidak. Kalau kita memakai standar yang seperti itu, maka orang lain juga akan menggunakan standar yang sama. Kalau kita menghakimi orang dengan cara itu, maka orang lain pun akan menggunakan cara yang sama terhadap kita. Jadi tidak ada double standard. Kita itu mesti ingat ya, jangan menghakimi. Ini alasan yang kedua. Dan yang ketiga, Matius pasal 7 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, apa maksudnya yang dikatakan oleh Tuhan ini? Ya, Tuhan katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu seperti serpihan yang kecil sekali, serpihan kayu yang kecil yang ada di mata orang lain, tetapi kita tidak melihat ada balok, yaitu kayu yang sangat besar yang ada di dalam mata kita. Nah, coba kita bayangkan, kalau di depan mata kita atau di dalam mata kita ada balok yang besar seperti itu.
Ya, dapatkah kita melihat selumbar serpihan kayu yang kecil di mata orang lain? Kayaknya tidak mungkin, bukan? Dan itu tidak layak kita lakukan. Karena apa? Karena di depan mata kita itu atau di dalam mata kita ada balok yang jauh lebih besar yang menutupi mata kita. Jadi maksud dari perkataan Tuhan itu, yang pertama memang kita tidak boleh menghakimi karena ya kalau kita menghakimi kita akan dihakimi. Yang kedua, kalau kita menghakimi dengan cara atau ukuran tertentu, maka cara itu dan ukuran itu juga akan digunakan oleh orang untuk menghakimi kita. Dan yang ketiga, ya, kalau kita menghakimi, kita harus ingat, ya, kita itu di depan mata kita tuh ada balok yang besar dan orang lain itu mungkin ada serpihan kayu yang kecil, selumbar yang kecil di dalam matanya. Mungkinkah kita itu bisa melihat dengan jelas kalau kita tidak menyingkirkan balok yang ada di depan atau di dalam mata kita? Jadi kalau kita selama tidak menyingkirkan balok yang ada di mata kita, kita tidak layak untuk menghakimi orang lain. Ya. Jadi intinya yaitu yang ketiga, kita sebenarnya tidak layak untuk menghakimi sesama kita. Mengapa? Karena yang pertama, kita sendiri banyak yang tidak kita ketahui. Ya, seperti tadi ya, mata kita itu ada balok yang besar. Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas tentang orang lain. Kita tidak bisa menghakimi hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Sebab di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Kita tidak bisa melihat pikiran orang, kita tidak bisa melihat perasaan orang, kita tidak bisa melihat motivasi orang, dan kita juga tidak bisa tahu akan situasi orang itu, kondisi orang itu pada saat itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu bagaimana mungkin kita bisa menghakimi orang kalau banyak hal yang kita tidak tahu tentang orang itu. Yohanes pasal 7 ayat 24 katakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, apa yang kita lihat. Tetapi hakimilah dengan adil. Jadi dengan adil itu dengan fair, kita harus melihat berbagai aspek. Ya, dan saya yakin banyak di antara kita yang pengetahuannya terbatas tentang seseorang. Seperti yang saya katakan tadi. Banyak hal-hal yang tidak bisa terlihat dengan mata kita. Oleh sebab itu sebenarnya kita tidak layak menghakimi sesama karena kita banyak yang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan orang itu. Ya. Yang kedua, kenapa kita tidak layak untuk menghakimi? Yaitu kita sendiri tidak luput dari kesalahan. Kita menghakimi kesalahan orang, kegagalan orang, keburukan orang. Apakah kita manusia yang sempurna sehingga kita bisa dan kita layak untuk melakukan hal itu? Roma pasal 2 ayat 1 katakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Perhatikan, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, kadang-kadang kita menghakimi orang lain, ternyata kita sendiri juga pernah atau kelak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang itu. Siapa yang menjamin kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan orang itu? Tidak ada orang yang bisa menjamin, bukan? Oleh sebab itu, jangan kita merasa diri kita hebat, ya, dan kita layak untuk menghakimi orang lain. Ya, karena apa? Kita sendiri pun tidak luput dari kesalahan. Ya. Dan kita juga bisa melakukan
Ya, ada kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Kita perlu waspada, perlu belas kasihan Tuhan untuk menjaga kita sehingga kita tidak jatuh, ya. Itu yang kedua, kenapa kita tidak layak untuk menghakimi, dan yang ketiga, kenapa kita tidak layak untuk menghakimi? Karena kita bukan Tuhan. Yang layak menghakimi yaitu Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Adil. Jadi Dia sanggup untuk menghakimi dengan benar, dengan tepat, dengan adil. Dan Dia adalah hakim, ya, yang akan menghakimi kita semua. Mari kita melihat Yakobus pasal 4 ayat 12. Di situ dikatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ini menarik ya pertanyaannya. Siapakah engkau? Siapakah kita sehingga kita mau menghakimi sesama? Gitu. Yakobus mengingatkan hanya ada satu pembuat hukum yang membuat hukum, yaitu Tuhan. Ya, hanya ada satu hakim, ya, yaitu Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Ingat, kita bukan Tuhan, kita manusia yang sama lemah dengan sesama kita. Ya, oleh sebab itu kita tidak layak untuk menghakimi karena kita bukan Tuhan dan kita bukan hakim. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jangan kita menghakimi. Ya, Tuhan Yesus tegas sekali mengatakan jangan. Ya, jangan menghakimi. Bagi Tuhan, orang yang menghakimi adalah orang yang munafik. Ya. Tadi di dalam ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu masalah, kelemahan, kegagalan, kesalahan kita. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Ketika kita menghakimi, maka kita bertindak sepertinya kita tuh lebih baik. Dan kita bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain. Sedangkan kita sendiri kesalahannya ya lebih besar. Itulah sebabnya bagi Tuhan, orang yang berbuat demikian, Tuhan menganggapnya dan Tuhan menilai sebagai orang yang munafik. Ini perkataan yang sangat keras, yang sering kali Tuhan gunakan untuk menegur orang-orang Farisi ya di dalam Alkitab. Nah, orang yang menghakimi jadi bagi Tuhan itu adalah orang-orang yang munafik. Yang kedua, ya, bagi Tuhan orang yang menghakimi adalah orang yang menghina sesamanya. Ya, mana dasarnya? Ya, kita lihat di dalam Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kenapa kita menghakimi dikatakan? Kenapa engkau menghina? Dengan cara menghakimi sesama sebenarnya kita sudah melakukan satu tindakan penghinaan. Ya, kita merendahkan sesama kita. Jadi di mata Tuhan, ketika kita menghakimi seseorang, kita sedang menghina seseorang. Ya. Sedangkan firman Tuhan di sini mengatakan kita semua, baik kita maupun orang itu, kita semua sama-sama harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kita sama-sama akan diadili oleh Tuhan. Kita sama-sama akan dihakimi oleh Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, kalau kita menghakimi orang, di pandangan Tuhan kita sedang menghina orang itu. Dan yang ketiga, bagi Tuhan orang yang menghakimi adalah orang yang mengfitnah. Ya, banyak orang mengatakan
Mengfitnah itu lebih kejam ya dari pembunuhan. Mengfitnah itu mengucapkan, mengatakan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak benar tentang orang itu. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling mengfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Ya. Jadi kita lihat di sini, jangan kamu saling memfitnah. Ya, barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Jadi ketika kita menghakimi seseorang dengan pengetahuan kita yang terbatas, banyak hal yang kita tidak tahu yang tadi saya sudah katakan, ungkapkan, ya, kita sedang memfitnah seseorang. Karena apa yang kita katakan tidak 100% benar. Ya. Dan ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang, maka kita sudah melakukan suatu pengfitnahan terhadap sesama. Dan yang terakhir, bagi Tuhan, orang yang menghakimi ya bukan hanya orang yang munafik, bukan orang yang menghina sesamanya saja, juga orang yang memfitnah, dan yang terakhir, bagi Tuhan orang yang menghakimi adalah orang yang menjatuhkan sesamanya. Ya. Roma 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi dengan menghakimi sesama, kita sedang melakukan satu tindakan untuk menjatuhkan seseorang. Ya. Jadi itu perbuatan yang kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan dengan tegas, dengan jelas mengatakan jangan menghakimi. Ya. Lalu kita bertanya mungkin, bagaimana kalau satu hari kita melihat ada saudara kita yang melakukan kesalahan atau pelanggaran? Kita tidak boleh menghakimi dia. Kita tidak boleh berbuat apa-apa gitu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bukan dengan cara menghakimi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita semua, kalau kita menemukan ada orang yang melakukan pelanggaran, kesalahan, maka kita yang rohani itu harus memimpin orang itu, membimbing orang itu ke jalan yang benar dengan sikap apa? Dengan sikap hati, dengan roh yang lemah lembut. Bukan dengan keras, bukan dengan menghakimi, ya. Tapi dengan lemah lembut. Sambil menjaga diri kita, karena tadi sudah dikatakan bahwa kita juga bukan orang hebat, bukan orang kuat, kita juga sama-sama lemah dan kita juga bisa jatuh sebenarnya. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi di dalam Efesus ditambahkan sekali lagi nasihat dari Rasul Paulus, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi itu sikap yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita bersama, entah itu di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dimanapun kita berada di tengah-tengah masyarakat ini, kita harus menjadi seorang yang ramah. Ya,
ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Kapan kita mengampuni? Ketika orang lain melakukan kesalahan, bukan? Dan satu hari ketika kita melakukan kesalahan, kita juga berharap orang lain juga mengampuni kita. Nah, itulah yang indah yang bisa terjadi jikalau kita mau mentaati firman Tuhan, bukan dengan cara untuk saling menghakimi, tetapi kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Hari ini kita akan berdoa. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita punya kebiasaan, punya sifat yang suka menghakimi orang? Jikalau tanpa kita sadar, kita sudah melakukan hal itu, dan kita sering melakukannya, kita akan berdoa. Mohon Tuhan mengampuni kita. Mohon Tuhan tolong kita yang sudah mendengarkan firman pada malam hari ini, supaya kita mempunyai kelembutan, keramahan, kasih mesra, dan kemampuan untuk mengampuni orang lain. Dan kita tidak menghakimi sesama. Sama seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Jangan menghakimi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami manusia yang lemah. Tanpa kami sadari, kadang-kadang kami sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami sudah menjadi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Kami bersikap dan kami menuntut orang lain. Sepertinya kami orang yang sempurna. Tuhan, jikalau itu terjadi dalam hidup kami selama ini, kami mohon Tuhan ampuni kami. Biarlah firman Tuhan malam hari ini Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Dan Tuhan ingatkan kami selalu supaya kami bukan hanya mengerti firman, mengingat firman, tapi kami juga melakukan firman. Dan kami tidak lagi mau saling menghakimi, tapi mau saling mengasihi dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bu Yung Yung yang sudah menyampaikan kita semua firman yang bisa kita gunakan dan kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa pada malam hari ini. Saudara, saya doakan terus Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat di dalam musim dingin hujan seperti ini. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kita telah memasuki di musim yang baru, kita sudah memasuki spring pada tahun ini. Waktu begitu cepat, namun kita bersyukur pertolongan Tuhan tetap ada menyertai kita. Mari saudara kita bersyukur saudara atas kasih-Nya di dalam kehidupan kita, penyertaannya. Itu juga bersyukur Tuhan telah mau memakai kehidupan kita menjadi alatnya. Tuhan mau memakai kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur saudara atas banyaknya berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita secara jasmani dan rohani. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati penuh syukur. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sepanjang tahun ini Engkau sudah boleh memelihara kami, menuntun kami sampai pada di musim spring, di musim yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu ada menyertai kami di kala waktu kami susah, kala kami bergumul, kesulitan. Kami tahu bahwa Engkau ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu. Dan juga kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih setiap kami ya Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Engkau boleh mau memakai kami ya Tuhan di dalam segala kelemahan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas begitu banyaknya berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang tidak sehat, sedang sakit di dalam masa-masa musim hujan seperti ini. Saudara, perubahan cuaca banyak juga yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Saudara, kita doakan beberapa jemaat, keluarga yang sedang tidak enak badan dalam masa-masa seperti ini, mungkin batuk, pilek, dan segala macamnya. Tuhan boleh melindungi, memberikan kesehatan yang baik. Saudara, terus doakan untuk pekerjaan jemaat. Saudara, doakan mungkin ada yang bergumul dalam pekerjaannya, sedang tidak lancar, atau mungkin ada yang terkena layoff, yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kelancaran, boleh menolong semuanya, boleh berjalan dengan baik. Mari kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit di tengah dari perubahan cuaca, musim dingin, hujan. Tuhan, Kau yang terus boleh melindungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, berikan mereka segala kekuatan, dan Kau boleh memulihkan tubuh yang sedang sakit. Kami mau ingat juga bagi jemaat-Mu yang sedang lansia, yang juga lansia, Kau boleh memberikan kekuatan ekstra bagi mereka ya Tuhan. Berikan mereka imun tubuh yang kuat. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka sehari-hari.
Engkau sendiri yang boleh memberikan kelancaran, memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan, di dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga boleh diperbuat dengan berhasil. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, stres dalam pekerjaan, atau mungkin sedang kena layoff, sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, membukakan jalan, memberikan pekerjaan yang baik, yang tepat bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menolong, ya Tuhan, diberikan, memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita terus mendukung bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, dan juga kita doakan juga Bapak Ibu Saudara bagi mereka yang menjaga, doakan mungkin keluarga mereka, mungkin entah suami, istri, anak yang menjaga, take care, kita doakan mereka juga. Saudara, kita doakan untuk Bapak Vincent Vasio yang akan rencana mau di-surgery tangannya. Kita doakan agar sungguh boleh berjalan dengan baik, semua yang dibutuhkan dapat diperlukan, semua dapat tersedia. Kita juga doakan untuk Ibu Lilia yang menjaga, senantiasa take care, diberikan kekuatan di dalam menjaga. Kita terus doakan untuk Ibu Tan Melen yang terkena demensia. Kita doakan juga untuk Febe yang take care, agar Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Kita terus doakan untuk Bapak Hadi Santoso, yang kondisinya kadang naik turun, yang kadang-kadang oke, tidak kadang juga suka tidak baik. Kita doakan untuk Bapak Hadi Santoso dapat lebih baik lagi kesehatannya yang di Indonesia pada saat ini. Kita doakan saudara juga untuk Cici dari Pak Rudi Hartono, ya biasanya Pak Rudi itu biasa melayani di Asher, saudara. Dan bersyukur untuk operasi beberapa waktu yang lalu berjalan dengan baik, saudara. Kita bersyukur atas Tuhan telah menjawab doa. Kita doakan saudara agar Cici dari Bapak Rudi ini terus boleh ada pemulihan, boleh semakin baik dalam tubuhnya. Saudara juga ingat mungkin ada beberapa rekan-rekan atau keluarga yang sedang sakit, kita sebut nama mereka dan kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan ya Tuhan di dalam segala kelemahan tubuh mereka. Engkau ada hadir, menyertai, memberikan kekuatan, pertolongan-Mu bagi mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Vincent Vasio. Kami doakan untuk kelemahan tubuhnya yang ada rencana juga untuk akan dioperasi tangannya yang sedang sakit. Tuhan, Kau boleh menolong, berbelas kasihan bagi Bapak Vincent Vasio, menemukan dokter yang tepat, sehingga urusan-urusan hal-hal lainnya seperti insurance dan hal-hal lainnya boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa untuk Ibu Lilia yang senantiasa menjaga, take care, untuk Bapak Vincent. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Ibu Lilia diberikan kesehatan yang baik, dan terus ya Tuhan, dia terus mengalami akan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Kau terus boleh senantiasa menyertai dia. Kami mau berdoa untuk Ibu Tan Melan yang sedang terkena sakit demensia, dan juga Febe yang take care. Kau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan di dalam segala kelemahan tubuhnya, diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Kau berikan juga Ibu Febe yang take care, berikan dia kesehatan, kesabaran juga ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Hadi Santoso yang kadang-kadang kondisinya sedang naik turun. Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, diberikan kestabilan dalam kesehatannya. Engkau boleh menolong untuk keluarga yang di Indonesia yang sedang take care. Engkau yang boleh menjaga semuanya ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Cici dari Bapak Rudi. Kami bersyukur sudah boleh berjalan dengan baik operasinya. Kami mau terus berdoa agar sungguh pemulihan boleh terjadi bagi Cici dari Pak Rudi, sehingga dia pelan-pelan boleh pulih kembali kondisi tubuhnya. Kami mau serahkan untuk juga mungkin ada beberapa keluarga kami, atau mungkin teman-teman yang kami tidak sebutkan di sini. Kami mau berdoa bagi mereka agar sungguh mereka dalam sakit penyakit ini, mereka boleh memiliki iman yang kuat, bersandar teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa terus untuk setiap jemaat memiliki kerohanian yang baik. Mungkin di tengah kesibukan dalam pekerjaannya, mereka harus pergi dari pagi sampai pulang mungkin sudah kecapean. Kita doakan terus mereka tetap punya relasi yang baik di dalam setiap harinya, mempunyai kerinduan untuk tetap terus mencari Tuhan. Kita doakan terus jemaat boleh bertumbuh secara rohani, mereka memiliki kerohanian yang baik.
Saudara doakan juga untuk relasi antara setiap jemaat dengan keluarga mereka, dengan teman-teman mereka, dan juga rekan-rekan kerja mereka, agar sungguh kehidupannya pun bisa menjadi berkat di antara mereka. Mari kita berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau ingat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kerohanian mereka. Kami rindu ya Tuhan agar di tengah kesibukan yang mereka hadapi, mungkin ada yang studi, ada juga yang sedang bekerja, atau yang mungkin retired, dan semuanya Tuhan, Engkau boleh sendiri boleh memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh jemaat-Mu boleh bertumbuh secara rohani, mereka boleh terus mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk relasi antara setiap jemaat-Mu kepada setiap anggota keluarga, teman, dan rekan kerja. Kiranya kehidupan mereka boleh menjadi garam dan terang, menjadi banyak berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita berdoa untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Doakan untuk Dr. Donden yang akan membawakan firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Doakan juga untuk Reverend Mary Duong. Doakan untuk guru sekolah minggu. Doakan seluruh kebaktian saudara agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Doakan saudara untuk cuaca, terlebih lagi untuk cuaca saudara ya, yang dalam beberapa waktu ini mendung, hujan. Doakan agar cuaca tetap dalam keadaan yang baik, sehingga jemaat boleh dapat datang dengan tidak begitu kesulitan, mereka dapat hadir dalam ibadah. Kita doakan keseluruhan ibadah boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh para hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini, dari Dr. Donden, Reverend Mary Duong, dan juga guru sekolah minggu ya Tuhan, Kau boleh mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, dan memakai mereka berbicara kepada setiap jemaat-Mu pada minggu ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk khusus bagi ibadah, agar ibadah boleh berjalan dengan baik. Kau berkati setiap mereka yang melayani Tuhan, diberikan terus kesetiaan di dalam melayani. Kami berdoa secara khusus untuk cuaca, agar sungguh cuaca boleh berjalan dengan baik, cerah, dan mereka dapat hadir dalam ibadah dengan semuanya dengan keadaan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk bagi mereka yang mungkin mengikuti secara online, yang mungkin mengalami kesulitan, kendala, tidak bisa hadir. Engkau sendiri yang boleh menolong mereka, mengurapi mereka di dalam segala keterbatasan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di tengah cuaca yang masih tidak baik pada saat ini, kita terus mau berdoa bagi negara Amerika di mana kita tinggal pada saat ini. Doakan untuk dampak snow, banjir, badai yang masih terus terjadi di beberapa daerah di Amerika. Kita doakan Tuhan terus boleh melindungi setiap rakyat di Amerika. Doakan terus dukung saudara dalam pemerintah, para petugas, kiranya Tuhan terus boleh melindungi dan memakai mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap rakyat ya Tuhan, di tengah musim hujan beberapa waktu ini, cuaca buruk, sehingga menyebabkan banyak sekali mereka yang terkena dampak banjir, snow, badai. Mungkin dari mereka tidak bisa bekerja, mungkin dari mereka juga kesulitan untuk keluar, dan tidak ada yang mendapat makanan, tidak ada listrik, mungkin kerusakan pada rumahnya, kehilangan tempat tinggal, dan harus dievakuasi. Tuhan, ada banyak sekali kesulitan yang pada saat ini dialami oleh negara ini. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi setiap rakyat di Amerika. Kau boleh terus senantiasa melindungi ya Tuhan, dan kami mau berdoa untuk pemerintah, bagi para petugas, dan semuanya Tuhan. Kami mau berdoa agar semuanya boleh tetap Kau jaga dan boleh memakai mereka di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka di tengah situasi seperti ini. Kau boleh menolong Amerika, berdoa bagi keseluruhan rakyat. Kami rindu bagi orang-orang Kristen juga ya Tuhan, mereka tetap berharap kepada-Mu saja di dalam situasi yang tidak mudah seperti ini. Terima kasih Tuhan, untuk Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa di dalam minggu misi ini untuk pelayanan di Indonesia. Kita doakan saudara untuk pekerjaan misi, khusus bagi para utusan-utusan yang melayani di Indonesia yang telah Tuhan utus. Badan misi Parusia, saudara, itu adalah badan misi GI Hokim Tong. Kita doakan untuk para hamba Tuhan, para utusan misi, para pengerja, tim kerja, pengurus, diaken, penatua yang ada di sana,
Tuhan boleh memakai agar banyak jiwa juga dapat dimenangkan. Bapak Ibu, kita doakan untuk beberapa daerah Indonesia, mereka melakukan ada beberapa hal seperti pemuridan, saudara. Kita doakan terus secara spiritual, mereka bisa terus dibentuk lagi, boleh mengenalkan Tuhan. Dan juga saudara, beberapa dari daerah sana saudara mungkin mengalami kesulitan, tidak ada edukasi yang baik. Nah saudara, dalam gereja kita pun juga mereka melakukan mengajar para anak-anak di sana di dalam mereka belajar secara edukasi saudara. Kita doakan boleh lewat pelayanan ini pun mereka juga boleh semakin baik. Doakan juga saudara di dalam secara pemberdayaan masyarakat, mungkin banyak dari mereka juga mengalami kesulitan, tidak ada skill saudara. Nah, dari badan misi saudara itu mengajarkan mereka bagaimana mereka itu bisa bekerja, diberikan keterampilan yang baik sehingga mereka itu bisa memiliki usaha sendiri dengan hasil jerih payah mereka. Nah, saudara, yang di dalam misi-misi yang dilakukan di Indonesia, kita doakan pekerjaan Tuhan ini Tuhan pakai sehingga lewat pekerjaan misi ini banyak orang dapat dimenangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pekerjaan misi yang berada di Indonesia. Kami mau serahkan Tuhan untuk beberapa hamba Tuhan, para utusan di bagian misi yang telah Kau utus. Kami serahkan ya Tuhan, Kau boleh menolong, memberkati mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh banyak jiwa boleh dimenangkan lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Khusus kami berdoa untuk pemuridan yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia. Engkau sendiri yang boleh memakai setiap hamba-hambamu yang melayani di sana menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pondok cerdas parusia, di mana mereka mau dibentuk secara edukasi Tuhan, edukasi mereka Tuhan. Engkau sendiri juga boleh menolong para guru-guru yang mengajar, sehingga anak-anak di sana boleh bertumbuh secara keterampilan dan secara skill. Kami berdoa juga bagi setiap rakyat-rakyat ya Tuhan, masyarakat yang mungkin struggle di dalam perekonomian mereka begitu kesulitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Engkau sendiri yang boleh menolong mereka ya Tuhan, diberikan keterampilan yang baik, kiranya mereka terus dapat survive, sehingga perekonomian dia pun semakin lebih baik ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pekerjaan misi yang berada di Indonesia, kiranya Engkau boleh menolong ya Tuhan. Dengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa pokok-pokok doa pribadi kita, struggle kita, kesulitan kita dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami hanya bisa berserah kepadamu. Kami mau serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada selalu senantiasa mendengar seruan doa kami. Ajar kami untuk sepenuhnya percaya kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan kepada kita semua oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga yang berjudul Bahasa Cinta.
Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari Bapak Ibu kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh.
Baik Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini Saudara kita bersyukur ada kedatangan pembicara Saudara Dr. Donden. Dia adalah dokter seminari di Gateway Seminary Saudara. Dan dia adalah Professor of Mission, World Mission yang melayani juga pernah melayani di Indonesia, di beberapa daerah di Asia. Nah Saudara kita doakan untuk pelayanan minggu ini dan juga Saudara bisa ajak keluarga, teman Saudara dapat hadir dalam ibadah pada minggu ini. Saudara tetap dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, sampai ketemu hari Minggu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan mata imanku, Yesus nyata bagiku. Tiap hari, tiap saat, ku rasakan Dia dekat. Banyak yang tidak tahu, Dia rindu beri kasih-Nya. Oh, bagaimana mereka percaya Dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Biar ku jadi mata kasih-Nya dan telinga dengar mereka. Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasih-Nya dan pancarkan Kristus. Manusia berjuang keras dalam kegelapan dunia. Di penjara swak lama hilang semua